Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua dengan saya Andika Biputra. Oke teman-teman, dalam video kali ini video yang keempat, saya akan membahas terkait tentang IMBT atau Ijaroh Mutahiyah Bit Tamlik. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit asing gitu ya dengan namanya. Ya mungkin kalau misalnya yang enggak kuliah di jurusan ekonomi syariah, mungkin nama ini agak sedikit asing. Nah, mungkin nanti di sini akan sedikit menjelaskan dulu ya terkait Ijaroh Mutahiyah Bit Tamlik ini apa. Ya, jadi sesuai namanya Ijaroh teman-teman. Nah, Ijaroh ini merupakan akad sewa menyewa gitu ya. Nah, ini tapi di belakangnya ada Bit Tamlik. Nah, ini secara sederhananya Ijaroh Mutahiyah Bit Tamlik itu adalah akad sewa menyewa ya, yang nanti di akhir akadnya itu akan ada namanya berpindah kepemilikan. Nah, ini secara sederhananya seperti itu teman-teman. Nah, tapi nanti Anda akan membahas terkait Ijaroh Mutahiyah Bit Tamlik ini sedikit terperinci gitu ya teman-teman. Kita bakalan sharing ilmu lagi gitu ya, berbagi ilmu walaupun sedikit ya, insya Allah bermanfaat lah untuk teman-teman semua. Nah, Anda akan menjelaskan terkait praktik lapangannya seperti biasa gitu ya, terus akad-akadnya, terus usul fikih dari akad ini ataupun maqasid syariahnya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, yang pertama ini akan membahas terkait praktik lapangan dari transaksi IMBT ini. Jadi menurut bahasa IMBT atau Ijaroh Mutahiyah Bit Tamlik ini berasal dari dua kata, yaitu al-ijaroh yang berarti sewa dan al-tamlik yang berarti kepemilikan. Nah, dengan kata lain IMBT berarti akad sewa menyewa dengan akhir kepemilikan. Nah, jadi pertamanya itu disewa dulu gitu ya, ketika udah lunas itu akan berpindah kepemilikan. Nah, ketentuan teknis akad Ijaroh Mutahiyah Bit Tamlik ini ya diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002. Nah, ini agak-agak lupa nih. Akad IMBT itu seringkali digunakan pada pembiayaan KPR atau kredit kepemilikan rumah. Nah, itu yang suka ada di bank ya teman-teman. Kalau orang pengen punya rumah itu biasanya ngambil KPR rumah gitu ya. Nah, ini KPR dengan skema IMBT ini terjadi saat bank syariah menyewakan rumah ya sebagai objek akad kepada nasabah. Nah, pada mulanya tidak terdapat pemindahan kepemilikan ya. Itu hanya ada pemanfaatan rumah tersebut, yaitu dengan akad yang ijaroh tadi, sewa menyewa ya. Tetapi di akhir masa sewa bank itu dapat menjual atau menghibahkan rumah yang dulu disewakan kepada nasabah. Nah, jadi secara simpelnya pertamanya itu sewa menyewa terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Ketika udah di akhir akad sewa menyewa gitu ya, atau sewa menyewanya udah clear, nah itu akan ada namanya berpindah kepemilikan di akhir transaksinya. Oke teman-teman semua, kita kali ini akan membahas terkait parameter kesesuaian syariah dari transaksi IMBT ini. Nah, salah satu parameter untuk menilai ya suatu produk perbankan syariah itu memenuhi prinsip syariah atau tidak, yaitu dengan cara memperhatikan akad dan berbagai ketentuan yang lainnya gitu yang digunakan dalam produk tersebut ya. Hal ini menimbulkan berbagai macam pendapat tentang hukum adanya penggabungan akad dalam satu transaksi, yaitu kan dibilang akad IMBT itu menggabungkan antara transaksi jual beli dengan ijaroh gitu ya. Pertama, mayoritas ulama Hanafiyah dan pendapat ulama Malikiyah, ada juga sebagian Syafi'iyah dan Hambali itu berpendapat bahwa hukum penggabungan akad adalah sah-sah saja dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Nah, karena hukum asal dari akadnya adalah boleh dan sah, nah ini tidak diharamkan dan dibatalkan gitu ya, selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya atau membatalkannya, kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba ya, atau menyerupai riba. Nah, contohnya yang menyerupai riba itu bai al-inah gitu ya. Nah, itu kayak bikin nggak sesuai, biar nggak riba gitu ya. Lalu kedua, sebagian ulama kontemporer menilai bahwa penggabungan akad bertentangan dengan prinsip syariah karena terdapat dalil yang melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Nah, jadi ada yang membolehkan, ada juga yang melarang ya teman-teman. Diwadahi oleh dua akad sekaligus mengakibatkan terjadi ketidakpastian atau goror mengenai akad mana yang harus digunakan gitu ya. Nah, ini akad jual beli atau sewa nih.
Nah, penggabungan akad terjadi bila terpenuhi semua dari ketiga faktor diantaranya. Yang pertama, objeknya itu sama, lalu yang kedua pelakunya sama, dan yang ketiga jangka waktunya sama. Nah, bila satu saja dari ketiga faktor tidak terpenuhi, maka penggabungan akad tidak terjadi. Dengan demikian, akad menjadi sah-sah saja. Nah, seperti yang diketahui, akad IMBT ini memiliki dua bentuk perjanjian. Ya, kedua bentuk akad tersebut adalah sesuatu hal yang berbeda berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan. Ketika kedua akad yang berbeda ini diatur dalam satu kesatuan, maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan hak dan kewajibannya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut ya, dan mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban, itu telah diatur dalam pasal 16 ya, PBI nomor 7 tahun 2005, yaitu pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam akad tersendiri setelah masa ijarah selesai. Jadi dua akad ini di lain waktu gitu ya, nggak satu transaksi, dua akad gitu ya. Nah, walaupun bentuk akad terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan dalam akad IMBT, sehingga pada akad IMBT bentuk pertama hak dan kewajiban yang dipenuhi terlebih dahulu, yaitu hak dan kewajiban akad ijarah terlebih dahulu ya, kemudian hak dan kewajiban akad jual beli. Jadi ketika ijarah itu udah selesai, lalu lanjutlah akad jual beli. Jadi ini berbeda akad gitu ya. Kedua hak dan kewajiban yang dipenuhi yaitu hak dan kewajiban akad ijarah. Nah, kemudian hak dan kewajiban hibah juga bisa teman-teman ya. Jadi kesimpulannya itu ya, akad IMBT itu kita penuhi dulu akad ijarahnya. Ketika akad ijarahnya itu udah selesai, itu baru lanjut akad jual beli. Jadi dalam satu transaksi ini ya, akad antara ijarah sama jual beli ini terpisah teman-teman ya, terpisah, tapi tetap dikatakan akad akad IMBT gitu ya, digabungin akad IMBT. Begitu kurang lebihnya. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait tentang akad-akad apa aja sih yang terkandung dalam transaksi IMBT ini ya. Oke, salah satu produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh perbankan syariah memang salah satunya adalah pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik ini atau IMBT. Nah, IMBT ini merupakan kombinasi antara sewa menyewa ijarah ya dan akad jual beli di akhir masa sewanya gitu teman-teman. Tapi ada yang mengatakan juga ada juga transaksi hibah bukan jual beli di akhir masa sewanya ya. Jadi ini keputusan masing-masing dari orang yang bertransaksi, mau dijual atau dihibahkan gitu ya. Nah, hal ini dapat disimpulkan terdapat dua bentuk penggabungan akad atau hybrid kontrak sekaligus gitu ya dalam satu transaksinya, yaitu yang pertama sewa menyewa dengan jual beli, dan yang kedua sewa menyewa dengan hibah. Nah, ini kembali lagi kepada orang-orang yang bertransaksi ya. Kira-kira ketika akad sewa menyewa itu udah clear, udah beres, itu mau dijual kepada orang yang menyewanya ataupun dihibahkan saja. Nah, itu tergantung kedua orang yang bertransaksi tersebut. Selama sama suka dan tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh syariah, itu sah-sah saja. Oke, itu dia teman-teman semua pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf teman-teman semua apabila banyak kesalahan atau banyak kekurangan dari apa yang Anda sampaikan ya, karena di sini Anda juga masih belajar ya, ingin berbagi ilmu atau sharing aja ke teman-teman semua yang insya Allah dengan sedikitnya ilmu yang Anda sampaikan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Tapi jika teman-teman ada masukan dan saran, boleh teman-teman berkomentar di bawah sini ya, itu Anda terbuka open minded untuk komentarnya teman-teman, dan insya Allah akan Anda terima masukannya jika memang teman-teman itu memberikan masukan didasarkan oleh dalil serta penjelasannya. Barakallahu fiik.